Selamat datang di ringkasan audiobook The 7 Habits of Highly Effective People, khususnya pada bagian 1 yang membahas perubahan diri atau private victory. Dalam bab ini, Stephen R. Covey menekankan bahwa sebelum kita mampu memimpin orang lain, kita harus terlebih dahulu mampu memimpin diri sendiri. Istilah private victory menunjuk pada kemenangan pribadi yang mengacu pada pembentukan karakter dan integritas yang kokoh. Tanpa landasan kuat dari dalam, segala kepemimpinan dan kesuksesan di ranah publik hanya akan menjadi topeng belaka. Melalui proses perubahan diri, kita belajar bertanggung jawab atas hidup kita dan perlahan-lahan bergerak menuju keefektifan yang sesungguhnya. Salah satu kebiasaan terpenting dalam tahap ini adalah habit SOT, be proactive, atau bersikap proaktif. Kita seringkali berada di persimpangan antara bertindak sebagai korban keadaan atau menjadi aktor utama dalam kehidupan kita sendiri. Covey mengingatkan bahwa, sebagai makhluk berpikir, kita bukan sekadar reaksi otomatis terhadap rangsangan luar. Kita memiliki kebebasan untuk memilih respons yang selaras dengan nilai, visi, dan tujuan kita. Bersikap proaktif berarti mengambil inisiatif, menyadari bahwa hidup bukanlah serangkaian peristiwa yang terjadi begitu saja, melainkan sebuah kesempatan untuk membentuk takdir kita berdasarkan pilihan yang disadari. Untuk memahami apa yang dimaksud Covey dengan be proactive, bayangkan dua lingkaran. Lingkaran kekhawatiran, circle of concern, dan lingkaran pengaruh, circle of influence. Lingkaran kekhawatiran berisi hal-hal yang sering kita pikirkan, namun tidak banyak dapat kita kendalikan, seperti kebijakan pemerintah, cuaca buruk, atau persepsi negatif orang lain terhadap kita. Sementara itu, lingkaran pengaruh adalah ranah di mana kita memiliki kendali langsung. Misalnya cara kita bersikap dalam menghadapi situasi, upaya untuk meningkatkan keterampilan, dan keputusan-keputusan penting dalam pekerjaan. Orang proaktif akan lebih fokus di lingkaran pengaruh. Mereka menyadari bahwa energi mereka harus diinvestasikan pada hal-hal yang benar-benar dapat mereka ubah. Paraksana. Proaktivitas bukan hanya soal mengambil tindakan lebih cepat daripada orang lain. Ia juga mencakup cara pandang dan cara berbicara yang positif, bertanggung jawab, serta penuh inisiatif. Misalnya, ketika menghadapi kegagalan dalam proyek kerja, individu proaktif tidak menyalahkan rekan tim atau kondisi ekonomi, melainkan melakukan evaluasi diri. Apa yang bisa saya lakukan lebih baik lain kali? Pertanyaan ini secara otomatis memicu perbaikan. Sebaliknya, orang yang reaktif akan berujar, ini bukan salah saya, kondisi pasar sedang sulit, atau tim saya tidak kompeten. Covey menegaskan bahwa tanggung jawab berarti menyadari kemampuan kita untuk merespons, response ability, bukan menunggu keadaan berubah dengan sendirinya. Bagi Anda yang sedang merintis karier atau memimpin tim, sikap proaktif memainkan peran sangat penting. Ketika menghadapi tekanan dan tantangan, orang yang reaktif mudah terbawa keadaan, menjadi frustrasi, dan cenderung kehilangan inisiatif. Sementara itu, orang yang proaktif menanggapi tekanan dengan cara lebih terukur. Mereka merencanakan solusi, berdiskusi, mengambil pelajaran, dan melakukan penyesuaian. Pandangan Covey tidak hanya berlaku dalam dunia kerja, namun juga dalam kehidupan pribadi. Proaktivitas dapat muncul saat kita memutuskan untuk menjaga kesehatan, memperbaiki hubungan personal, dan berinvestasi pada pengembangan diri jangka panjang. Kita sendirilah yang menentukan arah, bukan situasi di luar diri kita. Jika kita menilik dunia bisnis, proaktivitas sangat relevan untuk manajemen risiko dan inovasi. Seorang pemimpin proaktif akan bersiap dengan berbagai skenario alternatif, memonitor tren, dan mengeksekusi ide-ide baru sebelum pesaing mengambil langkah serupa. Sikap ini menumbuhkan budaya inisiatif di dalam tim. Setiap anggota tim didorong untuk menyampaikan ide dan bertanggung jawab, bukan sekadar menerima instruksi. Ketika tim terbiasa dengan lingkaran pengaruh, mereka akan fokus pada hal-hal yang dapat mereka kembangkan, daripada berlarut-larut memikirkan kendala eksternal yang mungkin sulit diubah. Habit 1 ini juga tidak terlepas dari penekanan Covey tentang karakter dan nilai-nilai. Be proactive mengajak kita untuk hidup selaras dengan prinsip dan komitmen yang sudah kita tetapkan sendiri. Kebiasaan ini berakar pada kesadaran bahwa kita memiliki ruang antara stimulus dan respons. Stimulus adalah segala sesuatu yang menimpa kita, sedangkan respons adalah pilihan kita menanggapi stimulus tersebut. Disinilah letak kebebasan manusia, kebebasan untuk menentukan sikap.
Kalau kita menerima bahwa kebebasan memilih respons adalah hak kita, maka tanggung jawab atas hasil tindakan juga terletak di tangan kita sendiri. Itulah mengapa Covey menyebut kebiasaan ini sebagai kebiasaan fundamental untuk menjadi individu efektif. Perubahan diri seringkali memerlukan proses refleksi dan disiplin mental. Barangkali kita sudah terbiasa untuk menyalahkan situasi, pemerintah, atasan, atau siapapun di sekitar kita. Akan tetapi, Covey mengajak kita untuk mengambil cermin, melihat lebih dalam, dan menantang asumsi bahwa kebahagiaan saya bergantung pada kondisi eksternal. Dengan berubah dari reaktif menjadi proaktif, kita membangun kekuatan mental untuk tetap tenang dan solutif meski keadaan sedang genting. Proaktivitas bukan berarti kita mengendalikan semua hal, namun kita tidak terseret oleh arus ketidakpastian karena kita tahu, setidaknya, kita memegang kendali atas cara pandang dan tindakan kita sendiri. Dalam praktik sehari-hari, cobalah mulai bertanya, apakah yang sedang saya lakukan sekarang masuk ke dalam lingkaran pengaruh saya atau justru terjebak di lingkaran kekhawatiran? Jika jawabannya berada di lingkaran kekhawatiran, pikirkan apa langkah-langkah konkret untuk memindahkannya ke lingkaran pengaruh. Misalnya, kalau kita khawatir tentang kondisi keuangan masa depan, langkah proaktif bisa berupa menyusun rencana tabungan, melakukan pelatihan keahlian baru, atau berkonsultasi dengan mentor. Dari situ, perlahan kita bangun kebiasaan mengambil tanggung jawab yang akhirnya membentuk karakter mandiri dan solutif. Dengan mempraktikkan habit Sun, be proactive, kita menyadari bahwa kita bukan korban keadaan. Kita memiliki kekuatan untuk memilih pemikiran, sikap, dan tindakan. Begitu fondasi ini terbentuk, langkah-langkah selanjutnya seperti menentukan tujuan akhir, habit 2, dan mengutamakan hal-hal penting, habit 3, menjadi lebih bermakna. Covey menegaskan bahwa 3 kebiasaan pertama, private victory ini sangat krusial untuk mengembangkan rasa percaya diri, kejelasan nilai, dan kemandirian. Tanpa proaktivitas, kita mudah terjebak dalam keluhan dan menyalahkan pihak luar, yang pada akhirnya hanya menghambat pertumbuhan. Sebelum menutup ringkasan ini, ada beberapa poin kunci yang perlu Anda ingat. 1. Proaktivitas bukan semata-mata gercep atau aksi kilat, tetapi kemampuan menata respons yang selaras dengan prinsip dan tujuan kita. 2. Fokuskan energi pada lingkaran pengaruh, di mana Anda dapat membuat perubahan nyata. Hindari berlarut-larut pada lingkaran kekhawatiran yang membuang waktu dan tenaga. 3. Tanggung jawab Anda adalah mengisi ruang antara stimulus dan respons dengan pilihan sadar dan konstruktif. Pelan tapi pasti, biasakan diri untuk tidak menyalahkan orang lain atau keadaan. Sebaliknya, latih diri mencari solusi dan belajar dari kesulitan. Selamat datang di ringkasan audiobook The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen R. Covey. Kali ini, kita akan mendalami habit 2, begin with the end in mind, yang masih termasuk dalam bagian 1 atau perubahan diri. Sebelumnya, Anda telah memahami bahwa setiap individu perlu memimpin dirinya sendiri sebelum dapat memimpin orang lain. Habit 2 mengajak kita untuk memulai segala sesuatu dengan tujuan akhir yang jelas. Esensinya adalah memiliki visi hidup yang terarah, sehingga kita tidak sekadar mengikuti arus atau terjebak dalam hal-hal mendesak, melainkan benar-benar memilih dan merancang masa depan yang kita inginkan. Begin with the end in mind. Berangkat dari keyakinan bahwa setiap tindakan, setiap keputusan, dan setiap langkah sebaiknya dipandu oleh tujuan akhir yang terdefinisi. Covey menggambarkan bahwa kebiasaan ini menuntut kita untuk terlebih dahulu menetapkan gambaran mental tentang apa yang ingin kita capai atau wujudkan. Layaknya seorang arsitek yang menciptakan cetak biru sebelum membangun gedung, kita diundang untuk membuat cetak biru kehidupan kita sendiri. Tanpa cetak biru tersebut, sangat mudah terombang-ambing oleh tuntutan dan distraksi sehari-hari. Covey menekankan bahwa visi hidup yang jelas akan membentuk kerangka pengambilan keputusan yang konsisten. Tanpa visi, kita cenderung reaktif terhadap situasi luar, hanya berusaha meredam kebakaran demi kebakaran. Dengan menetapkan tujuan akhir, kita menjadi lebih proaktif dalam menentukan prioritas. Dalam dunia yang serba cepat ini, memiliki visi juga membantu kita menilai mana peluang yang sejalan dengan panggilan hidup dan mana yang hanya akan membuang waktu serta menguras energi. Bagi banyak orang, begin with the end in mind adalah pintu masuk untuk hidup lebih bermakna
dan berorientasi jangka panjang. Salah satu aspek paling praktis dari kebiasaan ini adalah proses membayangkan diri kita di masa depan. Covey mengusulkan latihan mental, misalnya dengan membayangkan diri berada di penghujung kehidupan atau di sebuah peristiwa besar seperti perayaan ulang tahun ke-80. Pertanyaannya, bagaimana Anda ingin dikenang? Nilai-nilai apa yang akan orang lain kenang dari diri Anda? Kontribusi apa yang ingin Anda tinggalkan bagi keluarga, organisasi, atau masyarakat? Latihan ini dapat menggugah kita untuk memperjelas makna hidup dan menumbuhkan kesadaran akan warisan yang kita tinggalkan. Dalam konteks profesional, membayangkan diri di masa depan juga berfungsi sebagai penentu arah karier. Anda dapat bertanya, ingin menjadi sosok seperti apa dalam dunia kerja? Pemimpin macam apa yang saya dambakan untuk diri sendiri? Jawaban atas pertanyaan itu akan membantu memandu pilihan-pilihan praktis, mulai dari pelatihan apa yang diambil, proyek mana yang dijalankan, hingga bagaimana Anda membangun jejaring. Ketika visi terdefinisi, penolakan atas kesempatan tertentu bukan lagi kerugian, melainkan cara untuk menyaring apa yang tidak sesuai dengan sasaran akhir Anda. Habit 2 pun mendorong kita untuk membuat pernyataan misi pribadi, personal mission statement. Pernyataan misi ini bukan hanya sekadar slogan pribadi, melainkan dokumen hidup yang mencerminkan nilai, prinsip, dan tujuan jangka panjang kita. Dalam pernyataan misi, kita menuliskan secara spesifik tentang peran-peran yang kita emban, misalnya sebagai anak, orang tua, profesional, anggota masyarakat, dan bagaimana kita ingin menjalankan masing-masing peran tersebut. Covey menegaskan pentingnya menulis misi ini, bukan sekadar menyimpannya dalam kepala. Saat tertulis, misi menjadi lebih konkret, mudah diingat, dan bisa dikaji secara berkala. Contoh sederhana pernyataan misi pribadi. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan membagikan ilmu kepada sesama. Saya menghargai integritas, tanggung jawab, serta cinta kasih dalam tiap interaksi. Melalui pekerjaan dan hubungan sosial, saya ingin membangun lingkungan yang suportif bagi pertumbuhan semua pihak. Pernyataan misi semacam ini mungkin masih perlu detail tambahan, seperti apa sasaran karier atau target pengembangan diri. Namun, pada intinya, kita perlu merumuskan apa yang benar-benar penting dalam hidup, sehingga dapat selalu kembali ke pusat saat menghadapi permasalahan. Covey juga mengingatkan agar pernyataan misi pribadi tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip keabadian, bukan tren sesaat. Prinsip kejujuran, misalnya, selalu relevan di zaman apapun. Begitu pula prinsip tanggung jawab, rasa hormat, dan pelayanan. Dengan mendasarkan diri pada prinsip universal yang tidak lekang oleh waktu, kita memiliki fondasi kukuh saat berhadapan dengan perubahan di dunia luar. Sebaliknya, jika misi kita hanya berpusat pada ambisi materi atau status sosial semata, kemungkinan besar kita akan goyah ketika tren pasar berubah atau ketika ekspektasi orang lain beralih. Dalam implementasinya, begin with the end in mind tidak otomatis membuat Anda terbebas dari tantangan. Justru, dengan memiliki gambaran masa depan yang kuat, Anda perlu membayar harga dalam bentuk disiplin, konsistensi, dan pengorbanan tertentu. Namun, kebiasaan ini justru mempermudah Anda memilah keputusan besar dalam hidup. Misalnya, ketika menghadapi tawaran pekerjaan yang tampaknya menggiurkan dari segi finansial, Anda akan menimbang ulang. Apakah pekerjaan ini mendukung cita-cita jangka panjang saya, ataukah justru menjauhkan saya dari nilai-nilai utama yang saya yakini? Penting pula diingat bahwa habit 2 berjalan beriringan dengan habit 1. Be proactive. Jika habit 1 mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas pilihan kita, maka habit 2 adalah langkah selanjutnya, menentukan arah mana yang hendak kita tuju. Bersikap proaktif saja belum cukup bila kita tidak memiliki peta atau petunjuk jalan. Dengan begin with the end in mind, Anda menciptakan peta yang menjadi panduan, sehingga segala bentuk proaktivitas memiliki sasaran jelas. Kombinasi keduanya memampukan kita meraih private victory, di mana kemenangan pribadi lahir dari upaya sadar membentuk karakter dan kebiasaan efektif. Covey memberikan contoh. Banyak orang yang sukses di karier, tetapi merasa kosong dalam kehidupan pribadi karena mereka belum benar-benar mendefinisikan kesuksesan. Mereka hanya merespons permintaan lingkungan. Oh, saya harus naik jabatan. Oh, saya harus punya pendapatan sekian. Tanpa kesadaran visi jangka panjang, seseorang bisa mencapai puncak tangga,
hanya untuk menyadari bahwa tangga tersebut bersandar pada dinding yang keliru. Begin with the end in mind adalah cara untuk memastikan tangga Anda tersandar pada dinding yang sesuai dengan panggilan hati dan prinsip Anda. Paragraf 17. Bagi Anda yang ingin mulai menerapkan habit 2, cobalah berikan waktu tenang untuk refleksi.